Kajian Islam. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, meringankan langkah kaki kita menuntut ilmu di hari yang barokah ini, yaitu hari Jumat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin talat alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari terbitnya matahari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, hari Jumat Adam diciptakan, wa fi ukhdilal jannah. Hari Jumat juga Adam dimasukkan ke surga, fi ukhrija minha, dan hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus saah illa yaumil jum'ah. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Jadi kalau datang hari Jumat, maka seluruh makhluk itu takut tentang datangnya hari Jumat. Mereka takut hari ini adalah hari kiamat. Tapi kalau orang Indonesia atau kebanyakan kita takutnya kalau malam Jumat apa? Kalau Jumat Kliwon berbeda takut. Ini adalah pola yang diajarkan oleh musuh-musuh Islam agar hari yang berkah ini tidak menjadi hari yang kita nanti-nanti, berbeda dengan hari lain. Makanya kita lihat kaum muslimin kalau dengar hari Jumat dan dengar malam Jumat dan dengar malam Minggu, apa bedanya, Bu? Bedanya apa? Kalau dengar malam Minggu, atau lebih tepat kita katakan malam Ahad, nuansanya itu berbeda dengan dengar malam Jumat. Gitu. Nah, ini adalah salah satu di antara keberhasilan musuh-musuh Islam untuk menjadikan kita kurang menghormati hari Jumat ini. Makanya dijadikanlah hari kerja, sementara mereka ketika ibadah pada hari Minggunya enak gitu kan. Sementara kaum muslimin tidak bisa memaksimalkan ibadah pada hari Jumatnya. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah, untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan coba untuk mengupas faktor dilipat gandakannya nilai atau pahala sebuah kebaikan. Ketahuilah bahwa yang namanya kebaikan di dalam Islam berbeda dengan kebaikan menurut kita. Ini yang pernah kita singgung di awal. Kalau di dalam Islam setiap kebaikan itu disebut dengan nama amal saleh. Nah, kemarin sebelumnya sudah kita singgung syarat sebuah amal itu dikatakan saleh bukan menurut kita, tetapi menurut Allah dan Rasulnya. Ini tolong diingat baik-baik ini. Karena ada kalanya baik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Salah satu aja misalnya. Ibu makan di restoran. Lalu ketika pelayan itu memberikan layanan lebih kepada ibu-ibu, lalu biasanya kita ngasih apa ke dia? Nah, bagi kita mungkin karena dia udah melayani kita dengan baik, senyumnya ini, maka mengasih dia tip adalah perkara yang biasa di masyarakat kita. Tetapi kalau dia terima tip itu, bagi dia itu hukumnya haram. Mengapa kok haram, Ustaz? Kan kita kasih dia. Dia udah membantu kita, udah ini. Karena dia udah digaji untuk tugas itu. Lalu kita ngasih dia, karena dia udah digaji, maka tip itu hukumnya adalah haram. Sama juga dengan perkara-perkara lainnya. Itu. Kalau misalnya kita mendapat layanan, entah itu di kelurahan atau lainnya, lalu dia minta bagian, padahal itu adalah tugasnya dan dia digaji untuk itu, maka ini termasuk di antara bentuk perkara yang haram. Menurut kita mungkin baik-baik aja, kita kasih dia. Tetapi itulah pandangan Islam terhadap sesuatu yang menurut kita baik, bahkan menurut kita halal, dan menurut kita boleh, tetapi belum tentu dalam pandangan syariat itu perkaranya boleh. Karena itulah agama ini bukan agama milik nenek moyang kita.
milik Allah dan Rasulnya, milik Allah yang diturunkan kepada anak lewat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menentukan perkara itu baik tidak bukan kita. Enggak boleh kita berlandaskan hawa nafsu atau menurut perkiraan kita. Nah, sama juga dengan sebuah kebaikan, bahwa dilipat gandakannya pahala sebuah kebaikan, dan mana ibadah yang utama dibanding ini ibadah, itu bukan menurut kita semata. Semua kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya yang menentukan ini yang lebih utama, ini yang lebih utama. Karena bisa saja nanti menurut kita ini utama, tapi dalam pandangan Allah dan Rasulnya bukan ini yang utama. Mengetahui hal ini akan menjadikan seorang muslim bisa memilih amalan mana yang akan dia lakukan demi memaksimalkan ibadahnya di sisi Allah. Misalnya kita lihat, kalau kita berbicara masalah pelipat gandaan pahala sebuah kebaikan, maka kita akan teringat bahwa di dalam Al-Quran seringkali Allah menjelaskan kepada kita itu bahasanya itu dengan bahasa bisnis. Kita ambil contoh misalnya dalam surah At-Taubah ayat 111. Coba ibu buka At-Taubah 111. Coba dibaca, yang udah ketemu biar cepat. Lama banget pada nyari ya. Pada jarang buka ya. Ayat 111. Coba buka lagi surat 61 ayat 10. Lihat bahasanya sekalian. Dalam surah At-Taubah Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta seorang mukmin dengan surga. Dalam surat lain, dalam surat As-Saff, Allah jelaskan apa? Wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Kenapa Allah membahasakan dengan bahasa perniagaan dan bisnis? Jadi pada hakikatnya yang harus kita sadari adalah bahwa hidup kita ini, umur yang Allah berikan kepada kita ini, itu adalah modal kita. Yang kelak umur ini akan Allah minta pertanggungjawaban kepada kita, alias diaudit oleh Allah. Seberapa banyak amal saleh kita. Nah, kalau udah kita nyentuh masalah bisnis, biasanya siapapun yang mau berbisnis, pinginnya bisnisnya yang seperti apa? Bisnisnya pinginnya seperti apa? Selalu pinginnya yang untung. Kalau udah untung, maunya kecil apa besar? Oh, iya. Pada semangat kalau bisa. Nah, sekarang sama juga sebuah amalan Ibu sekalian. Sama sebuah amalan, sebagaimana bisnis kita ingin untungnya besar, bahkan kita sengaja memilih mana bisnis-bisnis yang sangat menguntungkan, begitu juga halnya dengan amal soleh. Kita bisa pilih amal-amal solehnya mana yang pahalanya besar. Sehingga dengan mengetahui ilmu ini, maka kita bisa meraih amalan dalam waktu sedikit tapi dengan pahala yang besar. Nanti ini bab ini akan lebih khusus, kita akan singgung 19 amal soleh yang paling berat nilainya dalam timbangan amal. Kenapa? Karena kalau kita beramal soleh sekalian, yang akan menentukan gampangnya cepatnya kita masuk surga adalah seberapa berat timbangan amal kita, amal kebaikan kita. Ayat yang udah sering kita dengar, faman thaqulat mawazinuhu apa? Lanjutannya apa? Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya di neraka hawiyah. Dalam surah Al-A'raf Allah jelaskan apa? Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina
yadhlimun. Dan bagi orang yang dengan timbangan amal kebaikannya, maka dia telah merugikan diri mereka sendiri. Nah ini insya Allah nanti setelah selesai bab ini kita akan singgungkan mana-mana amalan yang berat dalam timbangan amal. Belum nanti bagaimana cara kita meninggikan derajat kita di sorga. Sorga itu tinggi, banyak tingkatannya, sampai 100 tingkatan. Ya, jarak antara satu tingkatan ke tingkatan yang lain itu perjalanan 100 tahun. Besarnya tingkatannya. Dan kita rancang setinggi mana tingkat kita di sorga. Itu bisa dirancang. Sebagaimana sekarang ibu mau untung seberapa banyak amal kebaikan yang dilakukan itu bisa dirancang. Nah disinilah karena itu para salafus saleh rahimahumullah sangat memperhatikan bab ini. Mereka ingin mendapatkan pahala besar dalam waktu yang singkat. Kalau bisa itu kita kerja cuma seminggu tapi cukup untuk setahun gitu kan gajinya. Ada yang pernah gitu Bu? Belum pernah kan? Nah kita akan singgung satu persatu tentang faktor-faktor yang menjadikan sebuah ibadah itu memiliki keutamaan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang pertama adalah perbedaan keutamaan amal berdasarkan jenisnya. Jenis amal. Jadi ketahuilah bahwa berdasarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian amalan itu lebih diutamakan atau jenis amalan tertentu lebih utama dibanding amalan yang lainnya. Nah, memilih mana yang utama-utama ini, yang nanti juga modelnya itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah atau amalan yang paling afdal, maka ini akan menjadikan kita meraih lebih pahalanya dibanding amalan yang lainnya. Kita ambil sebuah contoh gambarannya, salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Abu Mas'ud berkata, Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, as-salatu ala miqatiha. Salat pada waktunya. Riwayat lain fi awwali waktuha, di awal waktunya. Nah, di sini dijelaskan amalan yang paling utama itu adalah salat pada waktunya. Qultu tsumma ay, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain. Nabi menjawab berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyun, kemudian apa lagi? Beliau menjawab al jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Fasakattu an Rasulillah sallallahu an Rasulillah. Lalu aku tidak bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tazdadtuhu lazadani. Seandainya aku meminta tambahan kepada beliau, niscaya beliau akan menambahkannya. Nah, di sini kalau kita disuruh pilih amalan, ini ada 3 amalan. Dari amalan-amalan yang lain, maka yang paling utama dari amalan-amalan lain itu adalah salat pada waktunya. Dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu istaqimu wa lan tuhsu." Beristiqamalah dan jangan menghitung-hitung. "Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah." Ketahuilah bahwa amalan terbaik kalian itu adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah menjaga wudu itu kecuali seorang mukmin. Nah, di sini coba kita lihat. Kalau ibu bingung pilih amalan, kita dihadapkan kepada banyak amalan yang lain. Ada puasa, ada sedekah, ada nolong orang, ada baca Al-Quran, dan yang lainnya. Maka dari seluruh amalan ini yang paling utama ini adalah salat. Kok kenapa salat? Ketahuilah bahwa di balik salat, Bu, banyak pahala-pahala lain yang bisa kita raih, yang kalau kita lakukan satu-satu, maka kita akan membutuhkan waktu dan biaya lain lagi.
Kajian Islam.